Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita. Taklim kita hari ini kaji baru karena masuk ke Sya'ban. Kita pahami bulan Sya'ban kok. Tajuk risalah yang kita bahas Syahrul Sya'bana Najala Syalawati Syariata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban turunnya syariat sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas bab 1 dulu. Arti kata Sya'ban itu perintahnya perbanyak sholawat. Karena Sya'ban itu bulan Nabi, Ramadan bulan umat Nabi, Rajab bulan Allah. Jadi Rajab itu letak tobat, Sya'ban bahasa umumnya ya sholawat. Nah, amalan puasa, amalan kebaikan itu lakukan di Ramadan, itu amalan kita. Insya Allah puasa kita menjadi lebih sempurna dengan memahami konteks persiapan kita memasuki bulan penuh barokah Ramadan. Langsung aja ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yu'asi, yu'amahu, yukafi, mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita talim, kita awali dulu dengan syahadatain, kuatkan lagi keislaman kita. Talqin zikir kita penuhi dengan sholawat, istighfar, tentunya hanya ditujukan kepada Allah, dan niat kita, hajat kita diluruskan dengan baik. Karena bulan ini bulan sangat baik untuk kita bermohon, karena ada syafaat ya, bulan sholawat. Sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Diulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Diulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Abaha taharo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis sebat zikir jahar. La ilaha illallah. 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 Ya Allah. La
Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah. La ilaha illallah. 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 Tumanina, tenangkan dulu. Anpus, tarik dulu nafas. Simpan, ditahan di perut sebentar, dibuang di mulut. Apa Allah. Tarik, tahan. Apa. Tarik, tahan. Apa. Bikuatika wa ijatika ya watentu antakunna lana wa ma'inan di jamil aqwali wal aqwali wal aqwali wa jami'i manahu fi min khairil khairat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiniya solihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulli syai'in qadir. Taqiyatina. Wa khususan Abaruhi Nur Muhammadin, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunakan, wabil khusus hadiri al-Mahdi Khalifatul Radin,
wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mukminin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminkan saja doa malam bulan Nifsu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya jalmani wala yu'manu alaika ya jal jalali wal ikram. Ya jattauli wal in'am la ilaha illa anta darul lajin wa jarul mustajirin wa amanul qaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umul kitabi sayyikian au mahruman au mahtuduru dan ahmutaron alayya fi rizki famhu. Allahumma bifadlika syakawati wa hirmani wa tardi waqti tori rizki wa ajbitni indaka fi umil kitabi syaidan marjukon muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qaulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal munnajali ala nabiyyikal mursali yamhullahumma yasha'u wa yutsbitu wa indahu umul kitabi ilahi bitajalil adami fi lailatin nafsu min syahril syabanil muqaramil lati yufraku biha kullu amril hakim wa jubron isrif ani minal balai ma'alamu wa alam wa anta alamul ghuyubi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya Allah, ya Rabbku, wahai yang memiliki anugerah dan tiada yang memberi anugerah kepadamu, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan dan yang memberi nikmat, tiada Rob yang berhak disembah kecuali Engkau. Tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan, dan tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah, ya Rabbku, jika Engkau telah menetapkan diriku di dalam umul kitab Lauh Mahfuz yang berada di sisimu sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, atau disempitkan rezekinya, sudilah kiranya Engkau menghapuskannya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbku, berkat karuniamu apa yang ada dalam umul kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang-orang yang celaka, terhalang, terusir, sempit rezeki, dan sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam umul kitab yang ada pada sisimu agar aku menjadi orang-orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang berkah, beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan. Karena sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitab-Mu dan firman-Mu adalah benar yang diturunkan melalui lisan Nabi yang Engkau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya ada umul kitab. Ya Rabbku, berkat penampilan yang maha besar dari rahmat-Mu pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini, diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sudilah kiranya Engkau menghindarkan diriku dari segala bencana yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, serta yang lebih Kau ketahui dari diriku. Dan Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Berkat rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga Dia melimpahkan salam sejahtera,
kepada mereka. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik saya sebagai pentaklim maupun ikhwan yang ditaklimi, agar bisa memahami dan bisa mengamalkannya. Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki awal Sya'ban, ya. Masih diberi waktu untuk bisa memahami yang disebut taklim kita di bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah masih memberi waktu pula kepada kita untuk bisa mengamalkan bulan baik Ramadan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan kodrat iradatnya, rahmatnya, kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini berthalibul ilmi. Hadirin jemaah, ikhwan jemaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun ikhwan akhwat mungkin yang terhalang bisa mengaji melalui dunia teknologi medsos ya, semuanya. Juga kepada guru kita Soebil Qadillah Amanu rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini kita coba bahas ya tentang Syahrul Syahbana Nazala Salawati Syariata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sudah sebut tadi bulan Sya'ban yang jatuhnya pada sebentar lagi nih, beberapa menit lagi kita masuk Sya'ban ya. Itu bulan yang diturunkannya syariat salawat ya, atas Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa bab yang kita mesti bahas karena di Sya'ban itu banyak amalan, tapi harus hati-hati karena banyak amalan yang mendekati bid'ah larangan ya. Nah, disinilah kita perlunya thalibul ilmi. Insya Allah Andung selalu memakai hadis itu kalau ada referensi di Quran, Andung agak ragu menyampaikannya. Kalau ada jelas di referensi Quran baru Andung sampaikan ya. Karena hadis pun zaman sekarang perlu referensinya ke Al-Quran. Kalau Quran jelas dijamin kebenarannya. Amma ba'du, syariat salawat itu diturunkan bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban. Kalau ditanya salawat itu turunnya di bulan apa? Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ada peperangan juga. Itu terjadi dengan Bani Muthalib. Ya kan? Nah, itu orang Madinah yang iri terhadap pesatnya ajaran Islam. Kemarin kita bahas ya. Jadi kalau ditanya perintah turun shalawat, Quran surat Al-Ahzab ayat 56, asbabun nuzulnya waktunya bulan Sya'ban. Itu turunnya. Ya. Dalam Al-Quran itu kan terdapat perintah salawat, sampai Allah juga bersalawat di Al-Ahzab ayat 56 ya. Ayat tersebut itu memerintahkan umat Islam untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karenanya bulan Sya'ban itu penting, disebut sebagai bulan sholawat. Ulama itu semua sepakat. Jadi kalau ditanya bulan sholawat itu bulan apa? Sya'ban ya. Karena ayat tentang selawat diturunkan di bulan Sya'ban ya. Seenggaknya kita memahami lah. Bukan arti kata di bulan lain gak boleh selawat ya. Tapi lebih afdol Sya'ban perbanyak selawat, doa pakai selawat. Makanya kalau orang-orang dulu pas bulan Sya'ban pengen mobil kita selawatin gitu ya. Itu jatuh tunggu Sya'ban gitu ya. Pengen rumah kita selawatin gitu kan. Nah, orang-orang lama gitu tuh. Ya, pengen sawah supaya kebeli kita selawatin. Biasanya nunggu itu bulan Sya'ban tuh.
Jadi bentar berapa lagi nanti kalau yang misalnya pengen apa lah ya, kita selawatin aja lah ya. Pakem masing-masing deh selawatnya. Yang paling mudah kan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah cukup itu. Kalau kita menggunakan selawat pakai umi ya, itu lebih afdal juga ya. Jadi bulan Syaban disebut sebagai bulan selawat karena ayat tentang selawat diturunkan di bulan Syaban. Para ulama menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak selawat di bulan Syaban. Itu fikih. Ya. Fadilah keutamaannya dijelas pada ayatnya. Ya. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW itu secara hadis selawat merupakan ibadah yang pengamalnya kan tinggal ngucapin aja nih. Ya. Pengamalnya akan diberi pahala 10 kali lipat. Karena berselawat kepada Nabi akan mendapatkan kelipatan syafaat baik dunia maupun akhirat. Ya. Kalau nanti itu kan sebagai syafaat nanti. Nah, waktu di alam isyab, nah itu di Syirat, ya jembatan, ya, itu ada syafaat. Nah makanya perbanyak selawat sekarang. Itu amalan. Jadi Syaban adalah waktunya untuk bersalawat yang paling terbaik. Nah, itu poinnya. Nah, ini koreksi banyak ulama jarang membahasnya ya. Jadi sebetulnya amalan Syaban itu hati-hati, ada sholat Syaban 100 rakaat itu bid'ah ya. Ada di Ihya Ulumuddin loh. Kalau kita tidak pahami dalam konteks hadisnya nanti kita ngamalin. Ya kan? Nah, tidak menyalahkan Hujatul Islam bukan, ya. Tapi konteksnya itu harus kita pahami. Mungkin masa itu bisa jadi ya pada amalan Allah wallahu alam mereka itu mampu melakukannya ya. Tapi ternyata dikoreksi ada beberapa hadis ya yang kurang tepat ya. Itu jumhur ulama setuju itu. Jadi bukan tidak baik, bukan tidak boleh mengamalkan 100 rakaat ya. Tapi nggak ada tuntunan gitu ya. Jadi pengamalnya kalau selawat itu ada kelipatan 10 loh. Karenanya berselawat kepada Nabi akan mendapatkan syafaat di hari akhirat juga maupun kehidupan kita. Nah Syaban waktunya paling tepat ya untuk melakukan amalan selawat. Dalam kitab Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasyani ada judul kitabnya Majafi Syaban. Silakan referensinya kalau mau dibaca khusus di Syaban amalan. Itu dijelaskan bahwa perintah berselawat datang pada bulan Syaban. Hal itu juga ditandai turunnya perintah berselawat umat kita Muhammad perbanyak. Dan setelah itu turun Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Iqra Iwan ya. Itu dia dasarnya. Inna Allah wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya.
Hei orang-orang beriman, nah, itu perintah kan? Berselawatlah untuk Nabi, ucapkan salam dengan penuh penghormatan. Ya. Orang dihormati setelah dapat titel biasanya, pasti dihormati. Nabi setelah Isra Mi'raj turun membawa titel tuh, ya, memegang amanah. Apa itu? Mewajibkan sholat 5 waktu. Tuntunan sholat itu sebelumnya cuma 2 kali, Isya dan subuh, 2-2. Ya, Nabi perintah sholat itu diawali bukan waktu Isra Mi'raj 5 kali itu ya. Nabi diperintahkan itu waktu turun ayat pertama Al-Quran, Iqra, itu perintah sholat. Tapi waktunya beda. Waktunya pintu-pintu malam, ya. Nah, terus jumlah rakaatnya 22, itu ada hadisnya. Ada ya. Jadi pas sudah itu diperintahkan, Nabi diuji dengan meninggalnya istrinya, pamannya, maka di Isra Mi'rajkan. Setelah turun titelnya keren, nggak ada yang bisa nyanggupi ya. Rasulullah ya, umatan paling mulia, sempurna, karena sudah menghadap ke Allah ya, malaikat juga nggak bisa menghadap ya. Nah, disitulah maka diperintahkan orang menghormatinya, bukan menyembahnya. Logikanya kan gini, kalau kita sudah titelnya tinggi itu pasti dihormati orang. Kalau dia dengan pengetahuannya, dengan pemahaman petunjuknya, dia bisa amanah itu untuk diamalkannya. Nabi sanggup, makanya malaikat Allah juga bersalawat menghormati kesanggupan Nabi memegang amanah untuk umatnya, maka dapat syafaat. Ya, paham ya? Jadi antum kalau misalnya sudah sarjana ekonomi, udah dapat syafaat. Syafaat apa? Nah, kaya kan orang miskin, kasih duit. Itu syafaat kalau gitu ya. Kan berat tuh ya. Bukan jadi pelit ya. Nabi nggak egois loh setelah dapat titel. Nah, ayat itu kan turunnya setelah Isra Mi'raj. Itu asbabun nuzulnya. Jadi udah paham gitu maksudnya kan. Kenapa perintah selawat? Ya. Bukan kita menuhankan Nabi. Ucapkan salam dengan penuh penghormatan, karena berkat beliaulah kita dapat rahmat perintah sholat. Betul kan? Karena sholat itu mengatasi semua problem. Apa problemnya? Minta tolonglah dengan sabar dan sholat, itu pokoknya. Kalau sunnahnya ya doa. Tapi kalau pangkalnya kita tidak dikerjakan, sholatnya tidak ada, kesabaran kita gak ada, doa sampai ribuan pun tetap aja ke laut jadi pahala, kan gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, kita bisa bingung nih nanti pas puasa Ramadan, puasanya tuntas, sholatnya nggak benar. Secara rohani gimana? Hukumnya tidak sah sebetulnya. Dapat haus dan lapar aja kan, nggak sholat, sedangkan berbohong aja bisa membatalkan diri kok. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi. Ucapkanlah salam dengan sangat penuh penghormatan kepadanya, karena beratnya amanah. Jangan dituhankan. Hati-hati, nanti dituhankan seperti umat Kristen nanti jadinya. Ke Isya, itu jadinya kan. Nah, disinilah kita ya, salawat itu ya sebetulnya karena ketidakmampuan kita untuk menghadap kepada Allah. Jadi memerlukan apa? Link. Antum hadap gubernur kalau nggak ada link nggak bisa loh. Betul kan? Kira-kira gitu deh bahasanya ya. Jadi tolong deh jangan sombong deh. Seulama-ulama orang sebelum kita memohon kepada Allah pasti diawali dengan selawat. Betul kan? Nah, nggak langsung naik. Gitu. Makanya tadi setelah syahadatain kan ada permohonan doa, doa makrifat, ilahi anta maksudi. Selawatnya 3 kali karena bulannya Sya'ban. Betul kan? Nah, jadi semua amalan diilmui. Dengan pemahaman begini kita nggak perlu ditunjukin lagi. Kita sudah tahu, oh ini sebaiknya kita 3, sebaiknya 7,
Begitu ya. Jadi kalau antum besok mau berdoa, tolong jangan lepas bulan sah selawat itu sekarang sampai masuk Ramadan. Makanya orang dulu kalau pengen sesuatu kita selawatin aja lah nanti. Nantinya itu tahu nggak? Sya'ban. Nah, itu ya. Jadi Pak Bas kalau ingin ikhtiar dapat duit, ngambil rezeki kita, ya pas. Tapi pas sana udah selawat terus aja di jalan. Nah gitu, selawatin aja. Ya. Selawatin aja lah insya Allah makbul. Yang jomblo, selawatin aja. Boleh diarahkan ke orang. Boleh diarahkan. Ada perintahnya itu. Misal diarahkan ke orang itu. Pada Syaban boleh. Diarahkan ke benda itu. Boleh. Diniatkan ke situ. Ya. Jangan diniatkan kalau di luar Syaban. Kearahannya. Ya Allah berilah saya jodoh kepada Halimatus Sa'diyah umpamanya. Itu yang paling pas adalah di bulan Syaban. Di bulan lain jangan. Karena mendikte Allah. Syaban itu diperintahkan. Karena di Syaban ada yang nuntun sholawat. Ada kemakhlukan ya. Nabi kan makhluk. Sampai di sini paham ya? Nah, makanya dong balik supaya jangan orang yang di luar yang nggak datang ini jadi nggak ngerti, bukan supaya ngerti. Kita lanjut juga ya. Dari Quran tadi Al-Ahzab ayat 56 ya. Hati-hati ya. Selawat jangan lupa. Ibnu Abi Al-Syair Al-Yamani, ini orang Yaman, seorang sufi, ahli tafsir, ahli fikih juga. Beliau mengutip dari Sayyid Muhammad Habaib mengatakan bahwa Sya'ban itu merupakan bulannya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama-ulama dulu juga yang beken-beken itu, yang top-top itu mengakui Sya'ban itu bulannya selawat, makanya disebut bulan Nabi. Ya, Sya'ban itu bulan Nabi, Rajab bulan Allah, Ramadan bulan umat Muhammad. Nah, itu ada hadisnya. Hal ini mengingatkan turunnya ayat tersebut atau yang disebut biasa asbabun nuzul. Ya. Pada bulan Sya'ban adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi udah jelas ya. Jadi hal serupa juga dinyatakan oleh Imam Syihabuddin Al-Qustalani dalam kitabnya, sampai membuat kitab, judul kitabnya Al-Mawahib. Nah, menukil ayat Al-Ahzab 56 ditafsirkan oleh beliau mengindikasikan bahwa salawat merupakan ibadah yang sangat penting meringankan permohonan kita. Karena ada kendaraannya. Karena ada hadis. Berdoa tanpa salawat doanya balik lagi. Kan gitu ya. Jadi salawat merupakan ibadah yang paling utama dan rahmat dari Allah. Ya. Pasalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk melakukannya ibadah itu. Di samping ibadah-ibadah puasa, zakat, sholat, hingga haji. Nah, jadi sudah sederajat itu salawat. Nah, ada orang yang menganggap salawat itu letaknya ada yang wajib, ada yang sunnah. Hati-hati. Pernah dong menyebut salawat itu wajib, tapi letaknya pada kewajiban. Orang kritik, ini kaji apa katanya, salawat itu sunnah. Ya. Jadi hati-hati kita memahaminya kalau kita belum sampai gitu ya. Jadi ibadah yang paling utama sama dengan haji, kita bersalawat. Ya. Salawat itu ibadah bagus, apalagi tahu tempatnya. Allah itu memerintahkannya begitu. Jadi Allah sendiri melakukan salawat ya, kepada makhluk lagi. Karena amanah Allah itu menghormati, dia menerimanya. Ya. Dalam hal ini salawat. Ya. Namun sebelum Allah memerintahkan kita yang beriman berselawat kepada makhluknya, Nabi Muhammad SAW yang mulia, Allah sendiri sudah bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW.
Salawat kepada Nabi Muhammad SAW ini memberikan kepada pembacanya banyak keuntungan. Dan itu mesti aku yakin. Jadi selawat itu sering dianggap yang disebut ini ya pelengkap katanya. Tidak. Kadang-kala kita tidak menyampaikan niat. Selawat saja. Sudah deal tuh. Ya. Makanya orang-orang dulu selawatan itu sampai dikeren-kerenin gitu. Daripada isi permohonannya. Lihat para habaib. Sampai dirayain ya selawatan kan. Nah, budaya di Minangkabau ini selawatan itu kurang begitu keren gitu ya. Ya, kurang ditradisikan lah gitu. Bukan tidak bersalawat ya. Jadi kita pahami keilmuannya, insya Allah setidaknya kita tahu berselawat itu mesti kapan waktunya, dasar istidlal dalilnya apa, tersebab apa kita mesti berselawat ya. Allah juga berselawat, malaikat juga berselawat. Masa kita nggak mau berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ini memberikan kepada pembacanya, pengamalnya keuntungan. Ini disebutkan dalam hadis bahwa siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan berselawat dan memberi keuntungan 10 kali lipat. Itu bahasa logikanya gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Hadis sahih Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersalawat untukku sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat untuknya juga 10 kali. Hal ini kan bisa diartikan bahwa bersalawat kepada Nabi Muhammad akan diberi pahala 10 kali lipat. Hadis ini sahih. Jika kita berselawat 10 kali, tentu Allah akan membalas selawat untuk kita 100 kali. Karena kelipatannya 10. Kelipatan-kelipatannya begitu. Al-Qadi Al-Iyad mengartikan bahwa 10 kali lipat itu berupa rahmat, rezeki, kemakbulan. Jangan dihitung secara hukum logika 10 jadi sekian, jangan begitu. Kadang-kala kita tidak bisa menghitungnya rahmat itu. Kesehatan, ketenangan, ya. Jadi jangan terlalu materialistis deh kamu sama Allah. Ya. Justru terlalu materialistis, nanti Allah menghitungnya. Serba kurang tuh. Ya. Karena jangkauan Allah itu rahmatnya luar biasa, Pak. Nggak kebeli. Ya. Kelipatan pahalanya nggak kebeli. Ya. Maka diiktibarkan sampai 10 kali lipatan. Nah, lebih dari itu dalam hadis disebutkan bahwa salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu harus ikhlas. Itu diganjar pula 10 kali salawat. Dinaikkan derajatnya 10 kalau ikhlas. Kalau asyad. Dicatat 10 kali kebaikan dan dihapuskan untuknya segala keburukan 10 kali lipatan. Karenanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sholla alayya min ummati sholatan mukhlishan min qalbi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi biha asra salawatin para fa'a biha asran darajatin wa kutubala biha asran hasanatin wa maha biha asra sayiatin, ya kan? Rasulullah kan bersabda, barang siapa di antara umatku yang mendoakanku dengan ikhlas dari hatinya, maka Allah akan memberkatinya 10 kali lipat, meninggikan 10 derajat, mencatat 10 amal soleh baginya dengan itu, dan hapuslah 10 keburukan dengannya. Jadi doakan juga Nabi, keluarganya, iya kan? Ya. Itu akan membantu Allah mengabulkan permohonan kita. Nah,
Jadi hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam An-Nasai, Al-Bazzar, Abu Burdah bin Najjar. Maka saat itu waktu yang tepat untuk kita bersalawat kepada Nabi Muhammad adalah Sya'ban. Nah, 20 menit lagi Sya'ban, hitungannya gitu ya. Besok tanggal 1 Februari kan. Nah, kaum muslimin telah memasuki nisfu Sya'ban. Nisfu itu pertengahan. Kita setidaknya sudah tahu amalannya. Nah, amalan lebih detail yang perlu kita ketahui ya ini kita ilmui. Banyak amalan yang disarankan ya di Sya'ban itu kala memasuki separuh bulan istimewa tersebut. Sejumlah ulama, kiai khususnya di Ponpes tapi di Jawa ya, itu pas Sya'ban itu mengumpulkan santri dan jemaahnya untuk melaksanakan ibadah Sya'banan ya. Rutin itu secara berjamaah. Jadi setiap malam nisfu Sya'ban kaum muslimin selalu mengisinya dengan berbagai macam amalan. Salah satunya dengan amalan ada yang menyebut ini kita ilmui. Salat sunnah nisfu Sya'ban. Tapi kita ilmui dulu. Ya. Jangan menyebut ini dianjurkan Nabi ya. Jangan. Nah, gini. Namun kemudian ya, salat sunnah nisfu Sya'ban tidak sedikit dari ulama-ulama yang merasa ragu karena salat nisfu Sya'ban dianggap bid'ah munkar. Ini yang mesti kita ilmui. Dan tidak ada dasar dalilnya. Itu sebagian kalangan. Oleh karena itu, kiranya perlu diperjelas apakah benar sholat sunnah nisfu Sya'ban tanpa dalil. Kan itu poinnya. Ya. Perlu diketahui bahwa amalan sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban ini dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam. Nggak percaya baca bukunya Ihya Ulumuddin. Bahkan dijelaskan tata caranya lagi. Mulai dari jumlah rakaat hingga bacaannya. Baca Ihya Ulumuddin. Salat sunnah nisfu Sya'ban. Ya. Itu Ihya Ulumuddin jilid 1 ya. Halamannya silakan cek ada di 203. Bukalah kalau nggak percaya. Siapa yang pernah baca? Iwan kita pernah baca kan? 203. Wa amma sholatu Sya'bana fa lailatul khamis asra minha yusalli mi'ata raka'atin kula raka'atini bitaslimatin yaqra'u fi kulli raka'ataini ba'dal fatihati. Qul huwallahu ahadun ahda asrat maratin wa insya'ashallah asra raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin badal fatihah mi'atan maratin. Qul hu Allah ahadun fahada idan marwiyun fi jumlatal shalawat al shalafu yasiluna hadihi shalati wa yusamu wan naha salata khairi wa yajtami'una biha wa rubbama salluha jama'atan. Itu yang ada di Ihya Ulumuddin di 203 jilid 1. Artinya adapun sholat sunnah Sya'ban adalah malam ke-15 bulan Sya'ban. Itu di Ihya Ulumuddin. Dilaksanakan sebanyak 100 rakaat. Gempor dan 100 rakaat. Nah, setiap 2 rakaat 1 salam. Setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad 11 kali. Jika mau seseorang dapat sholat sebanyak 10 rakaat, setiap rakaat setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahadnya 100 kali.
Ini juga diriwayatkan dalam sejumlah sholat yang dilakukan orang-orang syalaf. Dan mereka sebut sebagai salat khair. Mereka berkumpul untuk menunaikannya berjamaah bahkan. Mungkin mereka menunaikannya secara berjamaah. Nah, Iya Ulumuddin jilid 1 halaman 203. Kalau antum ngamalin sampai pagi antum tuh. Baca kulhunya bisa 100. Nah, rupanya Al-Ghazali Hujatul Islam ini ilmuwan keren loh. Bukan tanpa alasan menganjurkan sholat nisfu Syaban ini. Ada alasannya. Hujatul Islam tadi mendasarnya dengan riwayat Al-Hasan. Ruya Anil Hasani annahu qala hadatani talatuna mina ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In man shala hadihi syalata fi hadihil lailatil najarallah ilaihi syaba'in najaratin wa qadalahu bi kulli najaratin syaba'in najatan adnahal magfirata. Diriwayatkan dari Al-Hasan, dikatakannya telah diriwayatkan kepadaku 30 sahabat Nabi SAW. Sungguh orang yang menunaikan sholat ini pada malam nisfu Syaban, maka Allah akan memandangnya sebanyak 70 kali. Dan setiap pandangan dia akan memenuhi 70 kebutuhan. Sekurang-kurangnya kebutuhannya adalah ampunan. Nggak percaya? Baca Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 203. Nah, juga kitab Qutul Qulub halaman 114. Itu dia referensinya. Namun pentakrid hadis ya di kitab Ihya Ulumuddin ini mengatakan bahwa hadis tentang sholat malam nisfu Syaban ini batil. Kita jangan perdebatkan, kita pahami dulu. Setidaknya kita memahami ilmunya. Itu gunanya kita mengilmui thalabul ilmi. Ya. Katanya batil, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Iraqi. Al-Iraqi ini ulama bermazhab Syafi'i. Sementara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali bin Abu Thalib menyatakan ketika malam pertengahan bulan Syaban 15 nanti, maka bangunlah malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Ini sanadnya lemah. Ya. Termasuk hadis yang ditolak menurut Al-Ghumari adalah hadis tentang tata cara sholat nisfu Syaban dari Ali bin Abu Thalib yang menyatakan aku melihat Rasulullah SAW pada malam nisfu Syaban bangun dan sholat sebanyak 14 rakaat. Kemudian setelah selesai beliau duduk lalu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 14 kali, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 14 kali, Al-Falaq sebanyak 14 kali, surat An-Nas sebanyak 14 kali, ayat kursi sekali. Usai sholat aku menanyakannya. Rasulullah menjawab, siapa saja yang menunaikan seperti apa yang aku tunaikan, ini malam Syaban, maka ia akan mendapat pahala 20 haji mabrur, pahala puasa 20 tahun yang diterima. Hadis ini maudhu, lemah, ya, sebagaimana yang dinaskan oleh Al-Baihaqi. Nggak percaya? Baca di Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki Majab fi Syaban, judul bukunya Majab fi Syaban halaman 116. Andong nukil aja ya, takut andong salah juga kan. Ini dari buku kan? Iya kan? Nah, jadi hadis tentang salat nisfu Syaban yang berjumlah 100 rakaat bid'ah oleh Imam An-Nawawi, dibid'ahkan langsung, dolala tuh. Hal itu ditulisnya dalam kitab juga Majmu' Syarhul Mahadzab. Petikannya begini. Ala syiratu as-shalatul ma'rufatu bisyalati rakhaibi wahiyya tanata asrata rakaatan tasyalla bainal maghribi wal isya'i lailata awal jum'atin
fi rajabin wa sholatul laitul nisfu syabana mi'ata rakaatan wa hatan salatani bida'atani wa munkaratani qabihatani wala yuktaru bidikri hima fi kitabi kutul kulubi wa iya ulumuddin. Ke-10 adalah sholat yang dikenal dengan sholat ar-raqaib, yaitu 12 rakaat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama bulan Rajab. Dan sholat malam nisfu Syaban sebanyak 100 rakaat. 2 sholat ini adalah bid'ah, dolalah, munkar, dan buruk. Jangan tertipu dengan penyebutan 2 sholat dalam kitab Kutul Kulubnya Ihya Ulumuddin. Nggak percaya? Lihat aja karangan Imam Nawawi, bukunya Al-Majmu' Syahrul Mazajab, jilid 4 halaman 56. Jelas kan? Nyampein aja, nggak diperdebatkan. Ulama dulu juga berdebat, bro. Itu ahli-ahli fikih. Nah bayangin kalau kita nggak paham ilmunya, ngikuti taklid aja, ya kan? Nah disinilah kita perlu talibul ilmi. Jadi antum tunjukin solusinya nanti. Kita cari aman. Makanya antum sebut tadi, kalau tidak ada referensi dari Quran, tidak ahli tafsir, jangan mentafsiri. Ya, walaupun demikian. Ada walaunya ya. Ya. Anjuran untuk menghidupkan malam nisfu Syaban itu boleh dikatakan amalan yang sangat bagus. Jadi jangan malam Ramadan saja. Ya. Termasuk dengan amalan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah, bukan salat nisfu Syaban. Kalau amalannya sholat sunnah tidak diperdebatkan. Begitu juga Imam Nawawi menganjurkan. Banyak keutamaan yang disebutkan dalam banyaknya riwayat. Salah satunya riwayat Ibnu Majah. Perhatikan ya. Apa kata Ibnu Majah? Idza kanat lailatin nisfu min syahbana faqumu la ilaha wasumu naharaha fa innallaha yanjilu fiha lighrubis samsi ila sama'id dunya. Fayaqulu alamin mustaghfirin li fa'ahrifalahu ala mustarjikun fa arjukahu ala mubtalin fa aukafiahu ala kada fatayatulu wal fajru. Jika malam nisfu Syaban datang, maka bangunlah di malam harinya. Ini benar nih. Bangun malam harinya. Dan berpuasalah di siang harinya. Jadi 16. Ya, 16. Sesungguhnya Allah pada malam itu turun ke langit dunia hingga terbit malam hari. Amalannya itu kan apa? Yang Anung sampaikan kemarin. Apa? Sholat apa? Biasa disebut sholat sunnah 2 rakaat tengah malam. Ya. Bacaan doanya merubah takdir. Sesungguhnya Allah pada malam itu turun ke langit dunia hingga terbit malam hari. Dan Allah berfirman, ingatlah, adakah yang memohon ampun kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengampuninya langsung. Adakah yang memohon rezeki kepadaku, niscaya akan aku berikan langsung. Adakah yang sedang ditimpa ujian, niscaya akan ku selamatkan langsung. Begitu seterusnya hingga fajar. Itu kata Allah. Jadi gini, sholat tahajud malam nisfu Syaban 15, baca doa perubahan takdir, itu ada hadis syahih, langsung Allah mengabulkannya. Rezeki, perkara ampunan, ya banyak Pak, boleh diarahkan. Tapi ingat, ya di situ dikuatkan dengan syafaat yang disebut sholawat. Nah kemarin kan Anda sebutkan, karena harus dipahami selawatnya. Jadi selawat dulu, terserah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ganjil-ganjil aja, boleh 3, boleh 7. Kalau kita selawat umi, boleh 3, boleh 7, boleh 11, tapi jangan 101.
keburu habis waktunya. Gitu kan ya. Gitu, ya, udah paham ya? Jadi runutnya begitu. Ya. Jadi status hadis ini memang tidak sahih, tapi yang disebut hasan. Hadis ini. Namun banyak riwayat menguatkannya. Jadi hadis tadi itu menguatkannya antara lain riwayat sebagai berikut. Ya ta'liya Allahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nafsi min syahbana fayakhbiru li ibadihi ila liyatina ini mushahinin waqatil nafsin. Allah senantiasa memperlihatkan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, maka dia akan mengampuni hamba-hambanya kecuali 2. Hadis riwayat Ahmad sahih, hamba yang saling bermusuhan dan hamba yang membunuh. Gak diampuni di nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban hati-hati. Kalau antum misalnya 14 masih ada musuh, endak batago jobini percuma. Kalau di tetangga masih udah minta maaf aja deh. Paham ya? Aku cakap juga begini, malam nisfu Sya'ban. Enggak baca hadis nih. Capek nanti kan? Ya, itu dia. Apalagi membunuh. Bermusuhan aja nggak boleh. Nah, jadi yang jelas menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu perintahnya begitu. Salat tahajud 15 malam, sudah 2 rakaat, semua amalan sudah Abang sampaikan. Silakan baca di risalah sebelumnya. Jadi yang dipermasalahkan oleh sebagian kalangan di malam nisfu Sya'ban amalan itu termasuk oleh Imam Nawawi adalah sholat sunnah nisfu Sya'ban 100 rakaat 14 rakaat. Itu yang dipermasalahkan. Sebab dasar dalilnya bermasalah. Dan itu benar. Adapun mengisinya dengan sholat sunnah yang lain seperti sholat awabin di malam 15 ya. Sholat taubat nih awabin, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, keren banget. Itu yang sangat dianjurkan. Dan itu mesti diamalkan sebaiknya. Itu tidak dipermasalahkan. Ya. Karena memang itu amalannya. Ya. Termasuk sholat sunnah nisfu Sya'ban yang berjumlah 2 rakaat. Tapi jangan disebut nisfu Sya'bannya. Nah, ya. Sebab tidaklah tercela menambahkan niat lain ke dalam suatu sholat sunnah. Dengan catatan kalau antum ikhlas karena Allah. Jadi kita niatkan hajat untuk membeli rumah di malam nisfu Sya'ban. Boleh disambung itu. Ya, tapi syaratnya ikhlas. Ikhlas itu betul untuk itu. Misalnya kita ingin beli mobil, ya. Setelah selesai nggak dibeliin ke mobil, babi ini balik, itu nggak ikhlas namanya. Kira-kira begitu. Jadi hati-hati, ya. Bacaannya hati-hati. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Malik, ya. La yuqadahu finatil musolli ida makna wa badal ikhlasi lillah bisalatihi niyatun ukra mundarijatun tatanatihi asaliyati wa mudafatan ilaiha. Ya kan? Dalam niat orang yang sholat setelah ia meniyati sholatnya dengan ikhlas karena Allah, tidak tercela ditambah keinginan antum. Di Sya'ban itu ada niat lain yang termasuk ke dalam niat asalnya, dan niat itu ditambahkan kepadanya, jadi boleh banyak niat. Pengen ini. Allah tahu manusia itu serakah. Gitu aja lah. Jadi waktunya harus tahu ya. Aja ditegaskan oleh Al-Malik dalam sunnah Nabi SAW. Ada dalil yang menunjukkan hal itu. Bahkan banyak dalil yang menganjurkan, mendorong, mengajak untuk melakukannya. Dalil paling sahih ya dalam hal ini adalah sholat istikharah, sholat tahajud, sholat taubat. Itu dalil yang paling sahih di malam nisfu Sya'ban. Sholat istikharah, tahu sholat istikharah?
ragu dan si A atau si B, si C atau si Bapak ini balik atau Indah. Nah, itu istiqoroh. Salat sunat tobat kalau banyak dosa. Ya. Sudah itu salat sunat hajat, keinginan. Nah, itu 3. Itu yang paling sahih dalilnya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ya. Dan masih banyak sholat sunnah yang niatnya berbeda-beda untuk berbagai tujuan pribadi dibolehkan. Terkait juga kepentingan manfaat duniawi Sya'ban itu. Karena Sya'ban itu setelah turun tanajul diamalkan ke duniawian. Paham ya? Nah itu dia. Termasuk sholat sunnah fajar, sholat sunnah malam pengantin. Ada sholat sunnah malam pengantin. Jadi secara umum perintah sholat 2 rakaat ketika memiliki suatu hajat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW sahih hadisnya ya. Membaca ya. Man kanat lahu ilallahu hajatun au ila hadin min bani adama falyatawada wal musinu wadu'a summa liyasholli raka'ataini summa liutani Allah. Siapa saja yang memiliki suatu hajat atau kebutuhan kepada seorang Bani Adam, maka wudulah dan membaguskan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, lalu setelah itu memuji kepada Allah, selawat kepadaku di malam nisfu Sya'ban. Tuh, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jelas hadisnya. Nah, walhasil penambahan niat nisfu Sya'ban pada sholat sunnah setelah berniat ikhlas kepada Allah tidak ada masalah. Tidak dianggap bid'ah, justru sesuai dengan sunnah. Yang dianggap tak berdasar adalah sholat sunnah 100 rakaat atau 14 rakaat. Terlebih kebanyakan umat Islam di Indonesia menunaikan sholat malam nisfu Sya'ban yang 2 rakaat, hati-hati diilmui. Ya. Lagi pula yang perlu diperhatikan adalah keikhlasan dalam sholat sunnah. Sholat sunnah yang jelas dalilnya pun jika diniatkan ingin diperhatikan, waktu sholat sunnah itu ingin diperhatikan termasuk tercela. Jadi sebaiknya jangan ngomong. Aden ka sholat dia ambo ka sholat sunnah nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan dire-dire itu tercela. Jadi nggak boleh sombong. Ya, sebagaimana disinggung hadis riwayat Ibnu Majah. Ada hadisnya Al-Baihaqi. As-sirkul kafiyu an yakumal rajulu yusolli fayuzalinu sholatuhu lima yarro min nazara rajulin. Syirik yang samar itu ketika seseorang laki-laki sholat, khususnya sholat sunnah, kemudian membagus-baguskan sholatnya karena ingin dilihat, dipandang oleh orang lain. Nah itu dia. Insya Allah mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita sudah tahu di malam 15 nanti apa yang mesti kita amalkan dan dasar dalilnya jelas ya. Jadi kalau menurut jumhur ulama itu banyak ulama boleh hampir 3/4 membid'ahkan sholat 400 rakaat dan 14 rakaat walaupun itu ada di Ihya Ulumuddin. Itu bukan dikelapiahkan. Masa beliau memerintah begitu juga ada standar dalilnya, tapi standar dalilnya maudhu ya, kurang hasan. Banyak maaf, kita nanti insya Allah di Senayan kita memasuki bab kedua dengan kaji yang sama. Pak Idu Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.